Kau muslimin kaum muslimat, ini contoh nih. Adalah jemaah sini salat di masjid lain. Berarti korban sini sama dengan tempat saya 2.650.000. Lalu adalah jemaah sini salat masjid lain, entah masjid Jalan Nangka, entah masjid di Jalan Toda, entah masjid, bukan masjid mana. Situ korban 2.500.000. Berapa korban situ pemain? 2.500.000. Sudah maghrib seperti ini, bapak yang nampak harga korban 2.500.000 tempat lain tadi, dia panggil Pak Ketua Panitia korban tadi ini. Apa katanya? Mahal korban tempat kita. Ada tadi saya singgah masjid 2.500.000. Tempat kita mahal 2.650.000. Ini mobil. Ini mobil. Ini mohon maaf ini mobil nih. Jadi apa maksud Ustaz? Ustaz tengok yang 2.500.000. Kalau ada jemaah bising-bising sini, mohon maaf ya, karena di sana 2,5, sini 26,5, itu mobil. Baik Bapak Ibu jemaah. Habis Zulqa'dah, Dzulhijjah. Maka malam ini saya yakin yang saya sampaikan kita sudah tahu semua, bahkan sudah mengamalkannya insyaallah. Jadi kita hanya sekedar ulang kaji. Kita mengulang tentang yang berkaitan dengan ibadah di bulan Dzulhijjah termasuk kurban. Baik Bapak Ibu jemaah. Kita ini diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Akui saja. Memang banyak. Apa alasannya? Allah berfirman dalam Al-Quran. Ayat ini pasti kita hafal. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Engkau di sini kalau kita tengok dalam tafsir Nabi Muhammad maksudnya. Tetapi bukan hanya Nabi Muhammad saja, setiap kita juga umat Nabi Muhammad SAW. Jadi berapa banyaknya Ustaz? Banyaknya tak sanggup kita menghitung. Dan memang tak disebutkan oleh Allah jumlahnya. Kalaupun kita ingin tahu jumlahnya, takkan pernah tahu kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, kamu takkan tahu jumlahnya. Coba tengok surah Luqman ayat 27 yang maknanya, air yang ada di laut jadikan tinta, pepohonan rerantingan jadikan pena, daun-daun jadikan kertas. Dicatatlah kalimat-kalimat pujian-pujian nikmat-nikmat Allah. Habis air di laut, habis seluruh perantingan dan pepohonan, habis seluruh daunan, ditambah lagi 7 lautan. Catat lagi, habis pula yang 7 lautan. Nikmat Allah, kalimat Allah tetap belum selesai untuk dicatat. Begitu banyak. Makhluk yang paling banyak dapat jatah nikmat siapa? Manusia. Makanya kita disuruh oleh Allah bersyukur. Kalau bersyukur kita beruntung. Kalau tak bersyukur kita rugi. Apa untungnya kalau kita bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur nikmat ditambah. Bahkan bukan sekedar dapat tambahan nikmat, udah jelas berpahala. Wala in kafartum, jika kamu tak bersyukur rugi. Apa ruginya? Inna azabi lasyadid. Ruginya kita diazab. Azabku kata Allah sangat pedih. Apa rugi berikutnya? Pastilah kita berdosa. Jadi bersyukur yang untung bukan Allah, kita. Untungnya dapat pahala, dapat tambahan. Kalau tak bersyukur rugi, bukan Allah yang rugi. Apa ruginya? Dapat dosa, diazab dengan azab yang sangat pedih. Jadi karena kita diberi oleh Allah banyak nikmat, kita disuruh oleh Allah bersyukur. Kalau sapi, Allah tak suruh syukur. Kalau kambing, Allah tak suruh bersyukur. Nyamuk
Allah tak suruh bersyukur. Ikan Allah tak suruh bersyukur. Kita yang disuruh oleh Allah bersyukur. Bapak Ibu jemaah, coba tengok sapi itu besok. Kalau dah datang dia, badannya lebih besar dari badan kita, tenaganya lebih kuat daripada tenaga kita. Tapi apa makanannya? Rumput. Rumput lagi, rumput lagi. Tak pernah sapi itu minum es teh, makan pecel lele, makan bakso, makan miso, makan soto. Tak pernah sapi itu. Apa yang dia makan? Rumput lagi, rumput lagi, rumput lagi. Kita yang sebesar ini kita makan semua. Kita makan semua. Yang mentah kita makan, yang masak kita makan, yang separuh masak kita makan, yang hangus pun kita makan. Iya kan? Semua kita makan. Daun kita makan, batang kita makan, isi pun kita makan, atau masuk sapi itu pun kita makan. Begitulah banyaknya nikmat untuk makhluk bernama manusia. Contohnya lagi Bapak Ibu jemaah, ikan dalam laut. Ada ikan namanya paus. Itu besarnya sampai 1 ton. Apa makanan ikan paus yang besar macam itu? Ikan-ikan lain. Awak paus tu awak makan. Begitulah manusia ni. Banyak nikmat Allah jatahkan untuk dia. Makanya kita disuruh bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Fasalli li rabbika wanhar. Disuruh oleh Allah kita salat. Bukti syukur. Disuruh pula oleh Allah kita berkorban juga sebagai bukti syukur. Malam ini kita nak mengulas tentang korban. Baik Bapak Ibu jemaah. Umur syariat korban ini sama tuanya dengan umat manusia itu sendiri. Berarti dari kapan lagi? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Apa dalilnya? Waslu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dalam ayat ini Al-Maidah 27, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membaca sebuah kisah. Kisah apa? Kisah 2 putra Adam. Kisah 2 putra Adam. Siapa putra Adam yang dimaksud dalam ayat ini? Qabil dengan Habil. Bagaimana kisahnya? Kita besok tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Bapak Ibu jemaah, Adam dan Hawa itu Allah karuniakan anak 40 orang jumlahnya. 20 lelaki, 20 perempuan. Ini setiap lahir kembar sepasang. Setiap lahir kembar sepasang. Hawa itu melahirkan 20 kali, maka anaknya 40. Satu RT. Jadi anak yang paling besar Qabil dengan kembarannya perempuan. Ada yang menyebut namanya Ikrimah. Anak kedua Habil dengan kembarannya perempuan. Ada yang menyebut namanya Labuda. Kita menceritakan 4 orang ini saja, karena begitu dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu. Qabil badannya kecil, tapi tenaganya kuat. Dan Qabil ini orangnya agak degil sedikit, mada kalau bahasa Minang. Tapi usah jemaah berkesimpulan, berarti Ustaz Marah ini mada nih, yang kecil aja nih, usah macam itu kesimpulannya. Maklumlah kadang-kadang jemaah nih. Bapak Ibu jemaah, Habil badannya besar, tapi walaupun besar lemah, namun hatinya baik. Adam selaku ayah, dia pelajari betul sifat anaknya. Qabil tenaganya kuat, orangnya berhati keras. Apa tugasnya oleh Adam? Menjadi petani, bekerja di kebun, menebas semak belukar, menumbangkan kayu-kayu yang tak ada manfaat banyak, diganti dengan pertanian. Habil
Karena orangnya lemah tetapi berhati baik, oleh Adam disuruh dia menjadi peternak. Orang macam Habil ini cocok beternak. Karena kalau sapi itu haus, dia akan terbayang haus itu tak enak. Karena Habil juga merasakan haus. Kalau sapi itu lapar itu tak enak. Apa sebab? Habil juga merasakan lapar. Jadi muncul rasa sayang kepada ternak. Ini ada pelajaran ini. Begitu juga kita orang tua dalam rangka mendidik anak, menyalurkan hobi. Asal nampak baru tembak, itu tentara insya. Antar besok jadi tentara. Tapi asal kita letakkan mobil Honda ada aja di muka. Insya Allah ini jadi tukang bengkel besok. Itu contoh. Kau muslimin, Qabil dah besar, Habil pun dah besar. Qabil sukses, Habil sukses. Maka apa perintah Allah Ta'ala? Berkorban. Perintah Allah Ta'ala berkorban. Apa juga perintah Allah Ta'ala ketika itu? Menikah. Dua perintah waktu itu. Tapi perintah pertama kaum muslimin adalah menikah. Walaupun dalam ayat tadi tak tersebut menikah, tapi ketika disuruh berkorban berawal dari perintah menikah. Apa kata Allah kepada Adam dan Hawa? Adam, nikahkan anakmu. Bagaimana sistem pernikahan waktu itu? Nikah adik beradik. Cuma disilang. Qabil menikah dengan kembaran Habil. Habil menikah dengan kembaran Qabil. Kenapa mereka menikah adik-beradik? Ustaz, bukankah adik-beradik tak boleh menikah? Karena waktu itu belum ada orang lain. Mereka adik-beradik baru ada. Orang lain Inhil belum ada, orang Rojil belum ada, orang Pariaman belum ada waktu itu. Jadi mereka lah yang ada waktu itu. Bapak Ibu jemaah, Qabil tak mau. Qabil tak mau dengan sistem ini, padahal sistem Allah Ta'ala. Apa maunya Qabil? Dia menikah dengan kembarannya. Dengan kembaran Habil dia tak mau. Apa alasan Qabil? Karena kembaran Habil ini kurang cantik. Kembaran dia cantik, maka dia nak menikah dengan kembarannya sendiri. Apa kata Qabil? Ya, aku yang takkan mau menikah dengan kembaran Habil. Aku terjadi tidak. Kata Adam, ini perintah Allah ya nak. Pokoknya aku tak peduli. Mau bujang laku lah. Takkan menikah aku dengan kembaran Habil. Tak. Kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pula perintah korban. Apa kata Allah kepada Adam? Adam suruh kedua putramu ini berkorban. Siapa yang diterima kurbannya, dia menikah dengan yang cantik tadi. Suruh putramu ini berkorban. Kaum muslimat, untuk Qabil disuruh oleh Allah mengorbankan pertanian, hasil pertaniannya. Tapi hanya syariat berlaku waktu itu untuk Qabil sendiri. Kalau kita tak laku lagi. Mentang-mentang apa banyak sawit, usah korbankan sawit itu. Mentang-mentang banyak matua, usah korban matua itu, tak laku. Ini untuk Qabil saja. Allah suruh mengorbankan yang bagus-bagus dari hasil pertanian. Ingat tadi saya bilang, Qabil ini orangnya madam, hatinya tak beres. Berkorban juga dia, yang dikorbankan yang tak bagus kualitasnya. Pokoknya tak bagus. Kalau pepaya mungkin pepaya kecil, dah mulai busuk-busuk, dia korbankan. Kalau nanas mungkin nanas yang tak bagus. Si Habil karena orangnya baik, dia taati perintah Allah dengan baik. Apa yang dia korbankan? Kambing yang besar, segar, bugar, sehat walafiat, enak mata melihatnya. Baik Bapak Ibu jemaah, sekarang mereka dua beradik mempersembahkan korbannya kepada ayahnya, yaitu Adam.
Adam, kata Allah, suruh dua putra berkorban. Berkorban. Caranya macam mana? Letakkan di puncak bukit. Kalau korbannya dibawa ke atas, ada riwayat disembar api, itu berarti diterima. Kalau korbannya masih ada di situ, berarti ditolak. Apa yang dikorbankan Habil tadi? Kambing. Apa yang dikorbankan Qabil? Hasil pertanian. Tapi kupon belum ada lebih dulu. Mana tuh ada yang bertanya? Kupon ya, berbagai kupon. Kamu muslimin bahagia, diletakkanlah di puncak bukit, punya Habil dibawa naik, disambar oleh api, berarti diterima. Punya Qabil tidak diterima. Kalau diterima tadi bagaimana? Nikah dengan Ikrimah. Kaum muslimin, lalu karena korban Habil diterima, korban Qabil tak diterima. Apa konsekuensinya tadi? Untuk urusan dunia, menikah dengan yang cantik, Qabil tak mau. Apa yang dipikirkan Qabil? Bagaimana supaya pernikahan ini tak terjadi? Bagaimana supaya tak jadi? Datanglah iblis yang menggoda ayah mereka dan ibu mereka di dalam surga. Iblis itu juga yang datang. Yang datang iblis itu juga. Ustaz mau tahu, iblis itu cuma satu, yang banyak itu anak buahnya. Iblis cuma satu, dan dia masih hidup sampai hari ini. Bayangkan panjang umurnya. Kapan dia mati? Nanti kiamat dia mati. Apa sebab? Dia meminta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri umurku sampai kiamat. Allah kabulkan. Jadi sampai iblis belum mati. Dan dia sendiri yang banyak ikut setan. Iblis itu yang datang. Qabil, sanggup kau menengok Habil nanti menikah dengan adikmu? Kata iblis, kalau aku tak sanggup, Bil. Kira begitu dia lah. Kalau aku tak sanggup, tak sanggup aku nengoknya. Pokoknya pernikahan ini Habil Qabil dan sampai terjadi. Takkan bisa kau menengok adik kau bersanding dengan Habil. Takkan kuat kau menengok nanti. Supaya ini tak terjadi, bunuh. Kau muslimat, akhirnya timbul tipu muslihat dari Qabil kepada adik. Apa kata Qabil kepada adik? Dek, ayo kita ke kebun abang. Kita panen. Banyak yang nak dipanen di sini. Habil orang baik, tak punya sangka, tak punya rasa curiga. Dia pergi dibawa oleh kakaknya, oleh abangnya, sampai ke kebun. Diajarkanlah oleh iblis cara membunuh adik. Kau cari benda kumpul keras besar, pukulkan ke kepala adikmu bagian belakang. Adik ikutlah oleh Qabil karena dia tak ingin pernikahan ini terjadi. Akhirnya sekali tokok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati si Habil. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini pembunuhan pertama. Di sampai hari ini kalau ada orang bunuh-membunuh, maka dosa jariahnya ngalir ke Qabil. Sebab dialah yang ngasih contoh cara berbuat yang tak baik ini. Dan ini termasuk dosa di antara dosa-dosa besar. Jadi si Qabil dapat terus kiriman dosa setiap terjadi pembunuhan. Adiknya mati, dia bingung. Dia gendong mayat adiknya. Kemana nak dibawa? Apa yang nak dilakukan? Bawa balik pasti ada mana. Tidak dibawa, nak diletakkan kemana? Dalam Al-Quran surah itu juga ayat berikutnya, Allah utus 2 ekor burung gagak. Berkelahilah 2 burung tadi. Yang satu mati, yang satu masih hidup. Yang hidup menggali tanah, dimasukkan yang mati lalu ditimbun, ditengok oleh Qabil. Berarti begini saya memperlakukan adik saya. Dia gali tanah, dia masukkan adiknya, lalu ditimbun, mati adiknya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Cerita kita tutup sampai di sini. Lalu apa hikmah? Hikmah nilai yang kita bahas. Hikmahnya,
Qabil asli sudah mati, Habil asli sudah mati, tetapi pengikutnya masih ada. Semoga jemaah termasuk penceramah pengikut Habil, bukan pengikut Qabil. Semoga kita pengikut Habil. Ustadz bilang tadi ada pengikut Habil, ada pengikut Qabil. Memang yang aslinya sudah mati. Tolong contohkan. Ini contoh. Ini contohnya agak lain ini, maaf, saya tersinggung. Saya tadi begitu turun dari kendaraan, saya tengok situ kalau tak salah 2.700.000, 2.650.000. Saya tengok 2.650.000. Kau muslimin, kau muslimat. Ini contoh nih. Adalah jemaah sini salat di masjid lain, berarti korban sini sama dengan tempat saya 2.650.000. Lalu adalah jemaah sini salat masjid lain, entah masjid Jalan Nangka, entah masjid di Jalan Kodak, entah masjid, bukan masjid mana. Situ korban 2.500.000. Berapa korban situ Pemaya? 2.500.000. Sudah maghrib seperti ini, bapak yang nampak harga korban 2.500.000 tempat lain tadi, dia panggil Pak Ketua Panitia korban tadi ini. Apa katanya? Mahal korban tempat kita. Ada tadi saya singgah masjid 2.500.000. Tempat kita mahal 2.650.000. Ini mobil. Ini mobil. Ini mohon maaf, ini mobil nih. Jadi apa maksud Ustaz? Ustaz tengok yang 2.500.000. Kalau ada jemaah bising-bising sini, mohon maaf ya, karena di sana 2,5, sini 26,5, itu Qabil. Tirulah si Habil. Bagaimana cara meniru Habil? Ada pula jemaah yang ikut korban di sini, solat masjid lain, nampak oleh dia 28. Sini berapa? Sana 28. Apa katanya? Murah korban tempat kita. Saya mau dapat 28 lah korban tadi, sama masjid sana tadi. Ini Habil, ini asli Habil. Tapi insya Allah yang macam ini tak ada. Lalu apa maksud Pak Ustaz? Tidak pun 28, jangan 2,5, 26,5 di sini. Sami'na wa ata'na. Kalaupun tak 28 seperti orang, tapi 28 tak ada saya tengok. Saya ada keliling-keliling ceramah paling tinggi 27,5. Tapi kalaupun tak seperti itu, jangan tengok yang 2.500.000, 2.650.000. Sami'na wa ata'na. Aduh Habil. Tapi mohon maaf, ada yang lebih parah daripada Qabil. Dan tak ikut korban, dia pula yang ribut. Ini lebih baik daripada Qabil ni. Dia tak ikut je mah, tapi dia paling ribut. Apa katanya? Mahal korban bagi kita ni. Aku kan ikut, tak ikut korban ni. Justru yang ikut di kompor-komporinya, dia tak boleh. Jadi Qabil dan Habil ni simbolnya. Qabil dan Habil ni simbol. Fir'aun dah mati, pengikut Fir'aun banyak. Haman dah mati, pengikut Haman dah banyak. Tapi sebaliknya Abu Bakar dah mati juga, insya Allah pengikutnya ada. Umar sudah mati juga, pengikutnya tak ada. Sama dengan Qabil, sudah mati, ada penerusnya, ada. Habil sudah mati, ada penerusnya, ada. Khusus untuk korban, siapa yang kita tiru? Si Habil. Jangan tiru Qabil. Pokoknya kaum muslimin, kaum muslimat, kita bergembira di hari raya Kurban ini. Dan hari raya Kurban ini memang hari raya besar. Kalau Idul Fitri saya bilang tadi cuma sehari. Kalau Idul Adha 4 hari, 10, 11, 12, 13. 4 hari ini hari raya. Tak boleh puasa, hukumnya haram. Jadi ini hari raya besar. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, 2.650.000 saya yakin
Bagi jemaah Ansarullah kecil, tak terasa bagi jemaah kecil. Ustaz kok berani ngomong kecil, macam banyak duit aja. Kita sama-sama banyak duit jemaah. Tapi kenapa Ustaz bilang kecil? Saya kalau pergi ceramah di sini ke rumah-rumah, contoh kemarin waktu ada orang meninggal, Asia, ada akikah sini. Saya sering juga masuk-masuk. Mobil orang sini, Fortuner saya tengok, Pajero, alhamdulillah pula. Apa maksud Ustaz? Saya tak tahu lah jemaah. Saya dapat berita, itu katanya Pajero 800 juta satu. Fortuner juga 800 juta. Ada yang bayar cash, ada yang kredit ya. Yang kredit setahu saya, walaupun bukan saya tak punya Fortuner, tak punya Pajero, itu katanya angsurannya sebulan kurang lebih 4 sampai 5 juta selama 5 tahun. 5 tahun itu 60 kali cicilan berarti. 60 kali cicilan. Maksud Pak Ustaz, ternyata korban kita dibandingkan mobil kita memang betul-betul murah korban. Angsuran mobil setiap bulan 5 juta. Korban sekali setahun 2.650.000. Andai kita disuruh oleh Allah korban tiap bulan, tetap lebih mahal angsuran mobil kita, yaitu berapa? 5 juta tiap bulan. Jadi yang belum datang cepat-cepat. Murah ya. Lalu bapak tuh ngelak ya. Cara ngelaknya semana? Awak mobil tak Pajero, Ustaz tak Fortuner. Lalu aku video Ustaz. Pun lebih mahal video daripada Ustaz. Pokoknya saya ngelak. Nah, kalau bapak saya betul, awak repo je. Saya ngelak ya. Awak repo je. Pun repo lebih mahal daripada korban. Lebih mahal. Kau muslimin, kau muslimah. Lalu kalau begitu Pak Ustaz, berapa ukuran kita ini sudah kena korban? Baik Bapak Ibu Jemaah. Hukum korban ini, taunya kita kena tak kena korban, mesti ikut tak ikut. Ada 3 hukum korban. 1, hukumnya wajib. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Pokoknya wajib. Kalau tak ikut berdosa. Karena wajib itu berpahala mengerjakan, berdosa tak dikerjakan. Dalil Imam Abu Hanifah, man kana lahu sa'a fala yaqrabanna fala tudahi fala taqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan harta lalu dia tak berkorban, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Ini alasan Abu Hanifah. Yang kedua, pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Apa pendapat kebanyakan ulama? Sunat muakkad. Apa itu sunat muakkad? Berpahala dikerjakan, tak berdosa kalau tidak dikerjakan. Yang satu tadi agak risau, kayu mahal. Nomor 2 ni agak tenang. Karena nomor 1 tadi wajib, nomor 2 sunat. Pendapat ketiga menurut Syekh Saleh Al-Utsaimin, Mufti Arab Saudi. Apa hukum korban? Wajib bagi yang mampu. Wajib juga. Kalau Imam Abu Hanifah pukul rata, wajib. Kalau Syekh Saleh Al-Utsaimin wajib kalau mampu. Jadi pendapat yang mana kita pegang Ustaz? Yang mayoritas, dan ini berdasarkan juga kepada hadis Nabi dan perbuatan para sahabat. Apa hukum korban? Sunat muakkad. Nah, pura keamanan sedikit. Kalau itu boleh sedikit. Begitu. Kalau tak ikut rugi. Kalau ikut untung. Sekarang apa untungnya kalau ikut? Untungnya kalau kita ikut kaum muslimin kaum muslimat adalah kata Rasulullah, hadis riwayat Al-Hakim,
ma amila adamiyun min amalin ahabba ilallahi bi yaumin nahri min iraqatid dam. Maksudnya pada tanggal 10 Zulhijjah itu ada amalan anak cucu Adam yang sangat disenangi oleh Allah Ta'ala, yaitu menyembelih kurban, dan pahalanya sangat besar. Apa pahala yang besar? Disebut dalam hadis Nabi, lanjutan hadis tadi, inna halatati yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azfariha. Hewan korban itu lengkap dengan seluruh badannya akan datang. Akan lengkap seluruh badannya datang. Makanya Rasul menyebut 3 perkara di situ. Tanduknya, bulunya, kukunya. Apa sebab Rasul menyebut yang 3 ini? Karena yang 3 ini biasanya tidak kita manfaatkan. Yang tidak kita manfaatkan pun datang. Ternyata bukan hanya dagingnya saja yang datang, tetapi dia datang dengan utuh. Bagaimana bentuknya nanti kita saksikan dari akhirat. Sementara mobil kita tadi tidaklah datang untuk menolong kita. Pajero tak datang, Junior tak datang, Mobilio tak datang. Yang datang adalah hewan kurban kita. Akan datang nanti menjadi syafaat buat kita. Akan datang nanti menjadi bisa menolong kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kaum muslimin kaum muslimat kita ikut. Awak tak ikut dah Ustaz. Kenapa tak ikut? Awak tak suka daging sapi Ustaz. Itu tak bisa rasanya tu. Kupunya dia tak korban tu kena tak suka daging sapi. Kalau tak suka daging sapi, kambing bilang awak kambing lebih tak suka lagi tu Ustaz katanya. Kalau gitu tak jadilah korban nanti. Korban ini bukan mesti untuk kita, walaupun ada bagian kita. Kalau tak suka, berikan sama orang lain semuanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara berbahagia, sebagai penutup ayat tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal kurban siapa yang diterima oleh Allah? Yang bertakwa kepadanya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran juga, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging yang kita sembelih tak sampai ke Allah, darahnya pun tak sampai ke Allah, kulitnya pun tak sampai ke Allah. Yang sampai apa jemaah? Ketakwaan. Lalu kenapa korban Habil diterima? Dia bertakwa ke Allah. Kenapa korban Qabil ditolak? Dia tak bertakwa ke Allah. Yang sampai ke Allah takwa kita. Daging Allah tak makan daging, darah Allah tak makan darah, tunjang Allah tak makan juga, kulit Allah tak makan juga. Yang sampai kepada Allah ketakwaan kita. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat, rukun Islam itu hebat. 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Selain nomor 1 berpasang-pasangan, nomor 2 dengan nomor 3 sepasang. Di apa itu? Salat dan zakat. Makanya Allah berfirman, aqimus shalah wa atuz zakat. Nomor 4 dan nomor 5 berpasangan pula. Apa itu? Puasa dan haji. Makanya orang haji itu apa bekalnya? Takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawa bekal, sebaik-baik bekal kata Allah takwa. Takwa yang mana? Yang didapat lewat Ramadan kemarin. Begitu juga dengan korban. Apa kata Allah tadi? Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Korban yang diterima, korban yang bertakwa. Takwa yang mana? Takwa juga yang didapatkan di bulan Ramadan kemarin. Motivasi takwa itulah membuat seseorang berkorban dan mempersembahkan yang terbaik. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala berkenan menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan. Walaupun ibadah kita kurang ikhlas, mungkin kurang khusyuk, semoga Allah menyempurnakan dan memakluminya dan tetap menerimanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.